Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ya, bicara tentang makan tadi saya menjanjikan untuk kita, sebelum saya kasih ke Ibu ya, tentang cara. Cara ini nampaknya banyak juga yang membuat kita ada yang terburu-buru makannya, tidak menghargai makanan. Gimana Pak Kures? Iya, saya kira agama memberi tuntunan menyangkut cara makan misalnya. Yang pertama kan itu tuntunannya baca bismillah ya. Kalau lupa bagaimana? Awaluhu wa akhiruhu. Itu. Agama menganjurkan gunakan tangan kanan. Ya kan? Agama Al-Quran menyatakan cari makanan yang hani'am mari'ah, yang lezat tapi akibatnya baik. Karena ada yang lezat akibatnya tidak baik. Nah, banyak juga tuh. Itu di sini bisa berkaitan dengan kadarnya terlalu banyak, bisa berkaitan dengan jenisnya. Ini tidak cocok buat Anda, cocok buat yang lain. Nah, carilah makanan yang aman. Aman itu di dunia dan di akhirat. Ya kan? Itu cara-cara. Kalau makan, tadi saya sudah singgung, jangan berlebih. Ada sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat bernafas. Itu kalau terpaksa harus dipenuhkan. Ya. Tetapi jangan penuhkan. Itu tuntunan yang kita temukan. Saya jadi teringat puasa Pak Kures. Mungkin kaitan ini nanti kita ada pembahasan khusus tentang puasa ya. Tetapi kelihatan sekali bahwa konsep makan dalam Al-Quran ini adalah makan tidak sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. Bukan sekedar. Karena itu pula ada makanan yang boleh jadi dari segi fisik dia halal. Tetapi karena dia bisa memiliki pengaruh pada jiwa, dia menjadi haram. Saya beri contoh. Satu orang makan ayam disembelih oleh seorang kiai. Dia letakkan di rumahnya. Ada orang lain datang curi ayam itu. Dia makan. Bagaimana jadinya? Haram. Sebenarnya dari segi fisik Dia halal. Dia halal, kiai sudah yang sembelih sebagainya. Nah, dia haram, boleh jadi dari segi fisik pun dia makan itu lezat, bergizi, tetapi ada pengaruhnya dari segi jiwa karena dia itu haram. Gitu. Artinya segala jenis makanan apa saja yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal, maka otomatis mengharamkan makanan itu bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Bagi jiwa kita. Meskipun halal bagi meskipun jenis makanannya, jenisnya ya, bukan memakannya. Kita harus bedakan. Jenis makanannya halal, tetapi memakannya menjadi haram karena bukan hak. Saya kasih kesempatan untuk Ibu sekarang. Silakan. Bapak juga boleh ya. Mau duluan? Silakan. Ya, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang bagaimana konsep Islam menyikapi dalam hal masalah kalau kita berbicara tentang makanan yang terjadi di negara kita, contohnya kecil itu ya. Banyak sekali makanan-makanan yang banyak tambahannya seperti formalin dan sebagainya. Bahkan sampai dengan bahan pokok kita, beras pun ada yang menggunakan bahan pengawet, bahan pemutih. Nah, sikap kita itu bagaimana untuk menyikapi dalam hal ini supaya kita yakin bahwa yang kita makan itu benar-benar halalan thayyiban itu. Ya. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Ya Pak. Semua bahan tambahan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan jiwa terlarang, haram. Saya tidak hanya bicara formalin. Boleh jadi ada yang lain lagi. Prinsipnya makan itu untuk memberikan kehidupan,
kehidupan jasmani dan rohani, sehingga kalau dia membahayakan kehidupan jasmani dan rohani, terlarang. Jelas Pak ya? Jadi bahan olahan kita lihat dulu. Diolah bagaimana, ini bagaimana. Pertanyaan Bapak ini memberi inspirasi bagi kita semua bahwa memang harus kita tahu betul apa yang kita makan. Harus tahu betul apa yang kita makan. Harus tahu betul. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kan soal formalin ini kan banyak yang nggak tahu ya. Nanti kemudian baru tahu. Tapi kemudian hilang lagi, makan lagi. Boleh jadi makan lagi. Jadi ini adalah memang tuntunan Quran agar kita memang harus tahu sedetail-detailnya Pak Quran. Untuk tahu sedetailnya kita lihat begini. Tidak mungkin semuanya kita tahu secara detail, ya toh. Tetapi bisa jadi ada indikator-indikator. Sama juga halnya kita kalau ke pasar, katakanlah, kita tidak tahu persis apa memang ini disembelih secara Islam atau tidak, ya kan? Ya. Tetapi bisa kan ada indikator, ini dijual oleh seorang Muslim, ini dijual di tempat seorang Muslim. Saya akan merasa tenang untuk membelinya. Tapi ini sudah dijual di tempat yang penjualnya non-Muslim, bercampur di situ dagingnya dengan daging babi, dengan daging ini. Nah, saya akan berhati-hati. Tapi kalau lantas Anda mau berkata, oh semua secara detail akan saya ketahui, itu tidak mungkin. Dan agama enggan memberatkan seseorang. Ya. Baik, penanya berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya menanyakan mengenai makanan olahan yang banyak beredar sekali di pasaran. Itu ada yang beregistrasi MUI dan ada yang enggak, hanya ditulis halal saja. Apakah itu kita bisa beli dan MUI bertanggung jawab gitu Bapak? Oh, Terima kasih. pada MUI Bu, saya nggak tahu. Prinsipnya begini, kita bersangka baik, ya toh. Kalau MUI sudah berikan label halal, itu hampir dapat dipastikan bahwa itu memang halal. Tetapi kalau di label itu tidak ada tertulis MUI, itu belum pasti bahwa dia haram. Ya. Karena apa? Terlalu banyak kan produk makanan, Ya. belum pasti. Nah, jadi kalau nanti sudah ada lagi tulisannya, oh ini halal, walaupun belum ada dari MUI, itu bisa diduga juga bahwa sudah halal. Namun tingkat keyakinannya tentu jauh berbeda dengan apa yang disahkan oleh MUI dengan apa yang tidak disahkan oleh MUI. Sebenarnya yang lebih penting dari tertulis halal, Bu, adalah tertulis haram. Karena haram itu tidak banyak. Iya kan? Haram itu tidak banyak. Saya setuju tuh. Tapi nggak ada yang berani menuliskannya karena takut nggak laku. Dan tidak memerlukan daya untuk meninggalkannya. Iya, tidak memerlukan daya kan? Iya. Baik, ibu-ibu tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.